Puji Tuhan, selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Selamat kita beribadah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita semuanya memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita yang sudah memelihara kita dan yang sudah menolong kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik kepada kami. Haleluya. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Amin. Dan bayangkanmu menyelamatkan aku, Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Amin. Dan tanganmu menyelamatkan aku, Yesus akan menyelesaikan bagiku. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur
sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah kasih-Mu terhadap kami semua ya Bapa. Kami umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun kami berada saat ini, kami datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami dan berkati semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu, urapan-Mu memberkati dan mengurapi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan terus memuji nama Tuhan. Saudara tetap bersukacita dan tetap berpengharapan karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencana. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia akan menggenapi setiap janjinya dan Dia akan melakukan setiap rencananya dan rancangannya terhadap saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita akan menyambut firman Allah sebentar lagi, saudara. Siapkan seluruh hidup kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Apapun permasalahan hidup kita, persoalan kita, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Allah bekerja dan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan bekerja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus aku mengatasi semua masalahmu. Amin. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa, amin, mengatasi segalanya. Yesus yang mengatasi semua masalahmu. Amin. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan
segalanya. Katakan sama-sama, Yesus lebih besar. Haleluya, Dia tak tinggalkanku seorang diri. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Sekali lagi, Yesus lebih besar. Lebih besar dari segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami percaya Engkau lebih besar dari segala-galanya. Semua persoalan kami ya Tuhan, ya Tuhan tidak sebanding dengan kebesaran-Mu. Persoalan kami kecil di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau yang berfirman, apa yang kami alami, ujian yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Dan Engkau memberikan kami pertolongan ya Bapa. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Allah. Kiranya firman-Mu juga memberkati kami kembali. Amin. Pulihkan kami, menjamah kami, supaya kami boleh kembali semangat dalam mengiring Tuhan sekalipun kondisi seperti sekarang ini ya Bapa. Namun kami tidak pernah putus asa untuk berharap kepada Tuhan bahwa Allah lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami, layakan kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar? Tuhan, haleluya. Amin. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini bersifat berseri yang saya ambil dari kitab Wahyu. Terutama Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dari pembacaan ini saya berikan tema kepada kita semua, kembali kepada kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan secara singkat buat kita semua. Dikatakan kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, perikopnya kepada jemaat Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bapak Ibu, secara singkat saya ingin menyampaikan kepada kita tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yohanes dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di Efesus ini dirintis oleh Paulus dan kemudian dilanjutkan oleh teman-temannya, ada Priscilla, ada Aquila.
dan kemudian juga ada Timotius, dan Paulus pernah juga tinggal di Efesus. Efesus ini salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil. Kalau saya boleh katakan, kalau lokasi atau denah Efesus sekarang ini bisa dikatakan di daerah Turki, yang saat ini adalah daerah Turki, di mana di Turki dulu ada Istanbul, sehingga Istanbul ini dulu itu adalah masyarakatnya kota yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi karena perang salib, jadi Istanbul dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi Efesus pernah ada di sana, jemaat pernah ada di sana. Saudara, di Efesus itu memang jemaat sedang diperhadapkan dengan satu tradisi yang ada di daerah Efesus itu. Karena di kota Efesus, di mana kota itu adalah kota yang maju, peradabannya maju, dan disertai dengan penyembahan berhala yang begitu besar sekali. Karena di sana ada Dewi Kesuburan, Dewi Artemis, yang sangat terkenal dan menjadi sentra pemujaan orang-orang atau penduduk kota Efesus. Dan bersamaan dengan itu, ada jemaat Kristen di sana yang dirintis oleh Paulus. Ketika Paulus berada di sana, dia membina jemaat sampai berdiri. Setelah itu Paulus pergi dari Efesus, dilanjutkan oleh beberapa orang. Tetapi jemaat di Efesus itu mendapatkan satu pertentangan. Jadi baik dari para pemerintahnya maupun dari masyarakatnya, sehingga jemaat itu merasakan namanya diskriminasi. Mereka berdagang dipersoalkan, mereka beribadah dipersoalkan, dan sebagainya. Inilah tantangan yang sangat besar yang mereka hadapi. Tetapi sekalipun tantangan yang besar ini melanda mereka, mereka tetap melakukan apa yang wajib mereka lakukan sebagai pengikut Kristus. Pelayanan, pekerjaan Tuhan, bahkan mereka tetap tekun dan melakukan apa yang harus mereka lakukan dalam rangka mempertahankan iman. Jadi dari kitab Efesus, dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7 ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita berkaitan dengan jemaat di Efesus itu. Yang pertama, poin yang pertama adalah firman Tuhan yang datang kepada jemaat di Efesus. Ya, yang datang kepada jemaat di Efesus dikatakan di sini kepada malaikat-malaikat jemaat di Efesus. Artinya secara umum disampaikan kepada gereja lokal. Firman Tuhan itu datang kepada mereka. Jadi ada ayat-ayat mengatakan tadi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dan secara singkat akan saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah pujian kepada jemaat Efesus. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Pujian ini benar-benar fakta dan itulah yang terjadi kepada jemaat. Apa bentuk pujiannya? Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi pekerjaan. Kalau berbicara masalah pekerjaan dalam konteks jemaat di Efesus, memang waktu itu berhubungan dengan pelayanan. Artinya aktivitas kerohanian, aktivitas pelayanan tetap harus dilaksanakan. Dan memang itu tetap dilakukan oleh jemaat di Efesus. Dan boleh dinilai pekerjaan yang mereka lakukan ini mendapat pujian dari Tuhan. Dikatakan lagi, selain pekerjaan dikatakan lagi demikian, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jadi memang layak jemaat Efesus dipuji oleh Tuhan karena pekerjaan mereka, bahkan jeripayah mereka, ketekunan mereka. Jadi
apa yang mereka kerjakan itu tidak sekedar dikerjakan begitu saja, tetapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sampai Alkitab memberi catatan, sampai mereka lelah. Sampai Alkitab mengatakan, jerih lelahmu dan ketekunanmu. Ini fakta yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya dan saudara termasuk orang yang tidak bisa lepas dari pekerjaan. Memang dalam konteks jemaat Efesus itu, pekerjaan itu berkaitan dengan pelayanan. Tetapi dalam konteks secara umum, pekerjaan tidak hanya spesifik terhadap pelayanan, tetapi semua aspek hidup kita, semua yang kita kerjakan tentu memiliki nilai. Ya, tentu memiliki nilai. Jadi apapun yang saya kerjakan memiliki nilai dan bisa dilihat hasil dari pekerjaan itu. Dan benar memang firman Tuhan mengatakan hasil dari pekerjaan orang-orang atau jemaat Efesus itu dipuji oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah pujian dari Tuhan terhadap pekerjaan, jeripaya dan ketekunan jemaat di Efesus. Bahkan ketika jemaat Efesus melihat ada orang-orang berusaha menyesatkan mereka, mereka sabar. Melihat ada orang-orang ingin berbuat jahat kepada mereka, mereka tetap sabar. Jadi orang yang ingin menyesatkan, orang yang ingin mengganggu mereka tidak menjadi hambatan mereka melakukan pekerjaan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Jadi mereka tetap lakukan. Jadi bukan karena ada tantangan mereka langsung berhenti, tidak. Tetapi mereka tetap melakukan tugas mereka sebagai jemaat ataupun hamba Tuhan. Tapi dari apa yang mereka lakukan ini, ternyata poin yang kedua adalah kecaman kepada jemaat Efesus. Ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, dari sisi pekerjaan maksimal dan berkualitas, dipuji oleh Tuhan. Tapi satu sisi, Alkitab mengatakan ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, kalau kita melihat kepada firman Tuhan, terutama dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama, bahkan sampai ayat yang ketiga, dikatakan begini. Paulus pernah mengingatkan, saya coba bacakan sebentar saja. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, ayat yang pasal yang ke-13, ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing dan seterusnya. Jadi, sekalipun orang melakukan pekerjaan dengan baik, bahkan berhasil sukses, memiliki nilai A, dan itu terjadi kepada jemaat Efesus. Tetapi di sisi lain, jemaat Efesus punya kelemahan. Ternyata kelemahan yang mereka miliki ini bisa membuat jemaat Efesus itu kehilangan segala-galanya. Kehilangan nilai dari pekerjaan mereka. Kehilangan dari apa yang mereka selama ini perjuangkan. Sampai Alkitab mencatat, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu. Kasih mula-mula, kasihmu yang semula. Kasih mula-mula itu apa? Ibarat kalau orang lagi jatuh cinta, ibarat kalau orang lagi baru jatuh cinta, semangat membangun komunikasi, semangat ingin ketemu dengan pasangannya itu tingginya luar biasa. Sampai-sampai ada istilah baru terpisah 2 jam, udah 2 hari. Maunya pingin ketemu terus. Begitu juga dengan kita. Kasih yang mula-mula semangat untuk mengiring Tuhan.
sudah mulai kendor. Semangat untuk bersekutu dengan Tuhan sudah mulai terkikis. Orang kalau semangat membangun hubungan dengan Tuhan semakin terkikis, semakin kendor, sekalipun tadi satu sisi nilai dari pekerjaan kita itu baik, ternyata kita mengatakan sangat berbahaya, bisa kehilangan segala-galanya. Bisa kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu, yang ketiga, selain pujian kepada jemaat Efesus dan juga kecaman kepada jemaat Efesus, ada peringatan, yaitu ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi yang ketiga adalah peringatan sekaligus dorongan. Jadi biasa dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering diingatkan, diperingatkan oleh orang lain ketika kita salah. Tujuannya adalah supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Sama seperti jemaat Efesus. Mereka diperingatkan oleh Tuhan supaya kembali kepada kasih semula-mula. Jadi kita mencoba introspeksi kepada diri kita. Siapapun kita, entah kita jemaat biasa, entah kita pendeta, hamba Tuhan, atau majelis wilayah, majelis daerah, majelis pusat, bisa saja orang kehilangan semangat melayani. Bisa saja orang kehilangan kasih mula-mula. Dari banyak hal kita mungkin, wah luar biasa, gerejanya besar, khotbahnya bagus, fasilitasnya luar biasa, dipanggil kemana-mana, relasinya luar biasa. Tetapi satu hal, ketika satu ini tidak ada dalam diri kita, kasih mula-mula, itu bisa merusak, menghilangkan semua apa yang kita miliki. Di sini perlu saya dan saudara ingat dan sadari, seperti firman Tuhan mengatakan, ada unsur dorongan, yaitu bertobatlah. Saya dan saudara yang lebih paham, lebih tahu bersama dengan Tuhan di mana titik lemah kita. Mungkin selama ini banyak di antara saudara karena corona ini sangat mempengaruhi semangat kita mengiring Tuhan. Sementara corona ini bahagian yang tidak terpisahkan dari cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak sadar itu, maka kita suatu saat akan tenggelam dan kehilangan hidup yang kekal itu. Karena itu saya mendorong, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang sekalian dalam Tuhan, dalam situasi seperti ini kita justru meningkatkan, memaksimalkan kasih kita kepada Tuhan, bahkan membangun hubungan atau relasi dengan sesama. Bukan berarti kita harus memberi, bukan, tetapi apa yang bisa kita buat sesuai dengan kapasitas kita, mungkin dalam bentuk nasihat, doa dan sebagainya. Karena itu doa dan harapan saya, mari seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kalau Tuhan sudah memuji, dia objektif, dia memuji sesuai dengan fakta. Tetapi dia juga tidak menutupi kekurangan jemaat Efesus. Bisa saja juga kita ditegur oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita ditegur. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan kasih yang mula-mula, tapi kembali kepada kasih yang semula. Berapa lama waktu yang kita berikan untuk Tuhan setiap hari? Berapa banyak kesempatan yang kita beri kepada Tuhan setiap hari? Mari kita evaluasi supaya kita jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Selidiki aku, lihat hatiku. Ujian ini menjadi satu peringatan bagi kita semua, supaya saya dan saudara benar-benar sadar diri. Situasi ini jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan dengan berbagai alasan. Jangan sampai kita kehilangan segala-galanya. Selidiki aku, lihat hatiku.
Yesus yang baik, firman Tuhan sudah kami dengarkan, hamba-Mu sudah menyampaikan, di mana firman Allah begitu jelas, terang menderang, dan firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kami. Bagaimana Tuhan memuji jemaat Efesus, sekaligus memecat mereka dan mendorong mereka kembali kepada firman Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami juga. Kami menyadari sebagai manusia biasa, kami banyak kekurangan, kelemahan. Itulah sebabnya ampuni kami dan berikan kami roh-Mu supaya kami dapat melakukan apa yang Kau pandang baik dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang tidak bersama dengan kami, Engkau ingatkan dan sadarkan mereka supaya bersama dengan kami dan kesempatan boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami ini. Tuhan menyertai kami dan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu berjalan. Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kami. Ini doa kami sampaikan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, terimalah berkat, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Halo Sari. Yonis. Udah. Halo. Ya. Salam buat semua teman-teman ya. Ya, halo, selamat pagi ya Pak. Ya, pagi. Ya, Tuhan memberkati. Oke.